mahasiswa bukan sebagai customer jasa pendidikan, tapi pandang siswa itu sebagai anak bangsa yang nanti akan membawa kemajuan bagi bangsa ini. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak bukan mengajarkan sesuatu yang pasti besok terjadi. We cannot predict the future. 10 tahun yang lalu nggak ada yang membayangkan AI seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan ini kita kembali akan menyimak apa yang kemudian menjadi pernyataan dari Bapak Anies Baswedan, yang mana dalam hal ini Bapak Anies Baswedan berbicara tentang pendidikan dan tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, seperti apa videonya kita saksikan bersama. Kalau dari analisis pribadi ini yang salah apa? Negara yang salah sampai ini bisa terjadi. Tidak boleh ada situasi di mana anak putus sekolah karena tidak bisa membayar kuliah. Lalu kampusnya dan negaranya lepas tangan. Silahkan Anda urus sendiri, cari sendiri. Di negara kapitalis paling ekstrim saja nggak begitu. Kalau ada kesulitan, pasti diajak bicara apa yang bisa dibantu. Bagaimana bisa menuntaskan kuliahnya. Itu yang nomor satu paling penting. Kampus itu melihat mahasiswa bukan sebagai customer jasa pendidikan, tapi pandang siswa itu sebagai anak bangsa yang nanti akan membawa kemajuan bagi bangsa ini. Tapi kalau mereka dipandang sebagai customer tidak bisa bayar karena tidak mampu, bukan karena tidak mau, lalu kemudian dihentikan, maka negara menjadi transaksi murahan sama rakyat. Ini yang namanya tidak berkeadilan. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya karena negara tidak mau mengalokasikan uang yang cukup untuk biaya pendidikan tinggi. Biaya pendidikan tinggi sederhananya gini, ditanggung dua pihak sederhana. Satu ditanggung oleh orang tua, satu ditanggung oleh negara, gitu kira-kira. Nah, porsi yang ditanggung oleh negara dulu besar. Orang tua dulu membayarnya sedikit, sehingga semua orang bisa kuliah. Sekarang terbalik, orang tua yang harus menanggung biaya, negara nanggungnya kecil. Ini akar masalahnya. Soal pendidikan itu mengembangkan potensi, dan yang harus ditumbuhkan adalah karakter. Itu yang paling dasar, karakter moral maupun karakter kinerja. Itu yang paling utama, dan ditumbuhkan, jangan dicetak. Karena anak-anak kita tidak untuk dicetak. Anak-anak kita punya potensi, mereka hanya perlu ditumbuhkan potensinya. Kita memang ke depan harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi pembelajar, learner. Pembelajar itu punya kemampuan untuk to learn and to unlearn, untuk bisa melakukan keduanya. Sehingga ketika ada AI, dia akan belajar untuk bisa memanfaatkan AI. Ketika ada teknologi-teknologi baru, dia akan belajar memanfaatkannya. Nah, kemampuan learning ini, menjadi learner ini yang paling kunci. Sehingga kalau kita lihat nih, negara-negara sudah bergerak nih. Dulu ada istilah negara maju itu industrialized advanced country, industrialist country, kemudian first world. Sekarang banyak negara menyebut dirinya, kalau disebut maju apa? A learning nation, a learning country. Itu artinya negara yang terus-menerus akan keep up dengan perubahan yang terjadi. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak bukan mengajarkan sesuatu yang pasti besok terjadi. We cannot predict the future. 10 tahun yang lalu nggak ada yang membayangkan AI seperti sekarang. Jadi kalau kita mendidik anak kita 10 tahun yang lalu juga nggak tahu. Tapi kalau kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi learner, apapun yang terjadi di depan, dia akan bisa mengantisipasi dan memanfaatkannya. Gitu kira-kira jawabnya. Baik, bagus sekali. Bagus sekali jawabannya. Berbobot sekali ya.